Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Bapak Wahidin, dan juga anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Neti Heryawan. Pak Wahidin tadi menjawab tentunya juga terutama harapan dari Ibu Neti selaku anggota Komisi 9 DPR RI yang merupakan mitra kerja dari BKKBN adalah soal data yang akurat, terutama pengawasan dari BKKBN ini. Seperti apa melihatnya Pak Wahidin terkait mudah-mudahan ini dihasilkan data yang betul-betul akurat nih untuk kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah sendiri nanti. Ya, terima kasih Kang Irfan. Jadi seperti yang diharapkan oleh Bu Neti, bahwa secara substansi di pendataan keluarga ini sebenarnya ada 4 ya Kang Irfan, yang data yang diperoleh, data besarnya. Yang pertama adalah terkait dengan data kependudukan itu sendiri, yang di sana berisi tentang jumlah keluarga kepala keluarga laki-laki perempuan, ataupun jumlah masing-masing per kelompok umur, ada mulai dari baduta, balita, bahkan sampai dengan remaja dan lansia. Itu datanya tersaji di data kependudukan. Kemudian yang kedua terkait data keluarga berencana. Ini yang tadi disinggung oleh Bu Neti. Ini kita bisa memetakan terkait juga penggunaan kontrasepsi di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Misalnya contoh sederhananya, saya sekarang mulai bisa membaca, katakanlah di Kota Bandung, itu ternyata peminat IUD yang terbanyak ya, dibandingkan dengan 27 kabupaten kota yang lain. Tapi sementara di tempat lain, kontrasepsi implan ini adalah menjadi unggulan. Dan begitu juga di tempat lain. Ini saya kira memang data-data yang real kami dapatkan, dan betul sebenarnya dengan Bu Neti, kami kemudian ini menjadikan sebuah peta kerja kami ketika kami membuat rencana distribusi kontrasepsi. Jadi memang rencana distribusi kontrasepsi kami lakukan juga dengan memperhatikan itu. Kemudian juga kita ada data tahapan keluarga ya, di sini yang kita sebut PRAKS, keluarga sejahtera 1 dan seterusnya. Di sini memang kemanfaatan kita dalam rangka program pemberdayaan ekonomi keluarga. Kami punya kelompok yang namanya UPPKH, jadi usaha pendapatan keluarga aseptor, dan ini juga data ini menjadi salah satu aware kami untuk kemudian melakukan distribusi itu. Yang terakhir adalah terkait dengan data stunting, Kang Irfan. Okay. Nah, data stunting ini memang ini sebenarnya data tambahan yang awalnya sebenarnya belum terkonsep untuk itu. Tapi ketika BKKBN ditugaskan menjadi lembaga yang ikut bertanggung jawab penanganan stunting, maka kemudian ini disertakan di pendataan keluarga tahun 2021 ini, dan tentu ini akan memudahkan kami nanti ketika harus membuat kebijakan dalam tataran yang mikro. Jadi kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang tataran di tingkat lapangan, bukan kebijakan yang sifatnya makro. Jadi kalau yang disinggung Pak Presiden kan kita tidak boleh hanya sending tapi deliver. Jadi yang dimaksud deliver adalah program-program yang memang jatuhnya sudah sampai ke tingkat masyarakat. Jadi 4 data besar itu, Kang Ivan, memang sangat berguna. Di samping untuk memang merencanakan program, betul yang disampaikan Bu Neti, sekaligus juga kami bisa mereview terkait dengan keberhasilan program dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Karena di situ data ini bicara, walaupun sesungguhnya kita secara rutin ada data-data laporan yang yang sifatnya bukan melalui sensus ya, data yang dilaporan, tapi memang disparitasnya sering terjadi ya Bu Neti, data yang dilaporkan bulanan dengan data fakta yang kita kumpulkan secara langsung. Begitu Kang Irfan. Baik, Pak Wahidin, menarik juga ini tentunya soal kesuksesan pendataan keluarga terutama di Jawa Barat di tahun 2021 ini tak terlepas dari peran serta masyarakat atau bahkan stakeholder. Seperti apa di lapangan sendiri terkait peran serta masyarakat atau stakeholder sendiri, Pak Wahidin? Kang Irfan, jadi memang terkait dengan pendataan keluarga kami mencoba melakukan dari banyak sisi ya. Dari sisi regulator, dari sisi pemerintah, dimulai dari ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri, kemudian ada instruksi gubernur, instruksi bupati wali kota yang dilakukan secara berjenjang. Tetapi di sisi lain kami juga mendorong kepada para kader yang ada di lapangan yang sebagai petugas pendata ikut secara
secara simultan mensubstansikan itu, dan ini didukung umumnya oleh kepala desa, karena memang saat ini juga desa dituntut memiliki data yang sangat akurat. Jadi kami sangat berbahagia, sebagian besar petugas pendata itu melaporkan bahwa di luar support yang dilakukan secara nasional, Bu Neti, ternyata tidak semua kepala desa, tapi sebagian kepala desa justru memberikan insentif tambahan, Bu Neti, karena di desa punya kepentingan juga untuk kemudian mengumpulkan data-data. Bahkan sebelum data di entry, umumnya kepala desa sudah data manualnya mereka copy sendiri. Sambil menunggu hasil entry-nya, saya sudah punya data. Jadi ini adalah bagi kami tentu adalah sebagai kebahagiaan bahwa untuk pendataan ini mendapat support dari masyarakat, khususnya di desa, Kang Irfan. Oke, baik. Bu Neti melihatnya seperti apa? Ternyata juga peran serta masyarakat atau bahkan stakeholder, ini bahkan sampai dengan tingkatan desa juga ikut berpartisipasi dan datanya juga tentunya dibantu oleh, bahkan tadi disampaikan oleh Pak Wahidin, sampai dengan tingkatan desa. Seperti apa melihat partisipasi ini, Bu Neti? Iya, kembali lagi tadi pada filosofi pendataan ya, Kang Irfan, bahwa kita perlu membuat perencanaan pembangunan yang berbasis data, dan data ini tentu saja perlu diupdate, perlu diperbaharui, bahkan dalam konteks keluarga kita perbarui setiap 5 tahun sekali. Untuk itu yang diperlukan dari kerjasama setiap stakeholder, termasuk utamanya adalah masyarakat itu sendiri, adalah unsur kejujuran, keterbukaan, ya, akurasi dalam memberikan informasi, ya, sehingga betul-betul data yang diperoleh itu data yang akurat gitu, data yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga ketika dijadikan landasan pembuatan kebijakan, tentu harapan yang disampaikan oleh Pak Wahidin, setiap program dan kegiatan pembangunan ini akan tepat sasaran, dan setiap program dan kegiatan pembangunan ini akan bersifat solutif atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu harapannya begitu. Nah, tentu saya sangat meyakini nih kader-kadernya Pak Wahidin di lapangan, kader-kader pendata ini tentu sudah punya trik begitu ya untuk bisa menanyakan ya dengan formulasi kalimat yang simple, mudah dipahami, dan bahkan mungkin ada beberapa inovasi dan modifikasi ya Pak Wahidin ya, sehingga tidak terlalu lama untuk kita mengumpulkan data yang diperlukan seperti itu. Nah, apalagi Kades, sebetulnya ini jadi momentum ini Pak Wahidin ya. Kades itu kadang juga ada yang nggak memahami, nggak menguasai data desanya. Jadi kalau hari ini ada pendataan yang dilakukan oleh BKKBN sekaligus sebagai momentum untuk membangun kerjasama dengan para Kades, para KUU, agar lebih mengenal medan kerja mereka masing-masing. Seperti itu. Jangan semangat pada saat kampanye pilwunya aja ya, tapi pada saat mereka harus mengoptimalkan dana desa yang hari ini cukup besar ya Pak Wahidin, mudah-mudahan itu juga bisa kita dorong, bisa kita sinergikan apa yang bisa mereka prioritaskan dari dana desa dari hasil pendataan yang sudah dilakukan oleh BKKBN. Itu Kang Irfan. Baik. Pak Wahidin, ini cukup menarik soal partisipasi juga tadi di desa sendiri. Ini melihatnya bahwa fakta di lapangan memang, apakah memang sekali lagi partisipasinya cukup tinggi terutama untuk para kepala desa ini, bahkan juga tadi, atau masih ditemukan juga ada kepala desa yang memang tidak mengetahui soal data kependudukannya nih Pak Wahidin? Jadi begini, Kang Irwan, seperti yang disampaikan Bung Neti, sebagian besar kepala desa justru ini menjadi momen. Jadi karena merasa mereka saat ini tidak punya data yang sangat akurat, jadi ketika pendataan dilakukan ini, pendataan ini kan dilakukan secara digital. Karena datanya lama, sebagian besar kepala desa manualnya, kan kita ada formnya, manualnya rata-rata udah di copy sendiri dengan biaya sendiri oleh kepala desa untuk memperoleh data, karena data yang kita lakukan adalah formnya adalah per keluarga satu form, sehingga ini memang menjadi pengayaan secara detail, dan yang dilakukan BKKBN semua data yang masuk dalam form itu didigitalkan. Hanya memang Pak Kepala Desa tadi umumnya terlalu lama kalau nunggu validasi, maka sebagian besar mereka yang tadi saya sampaikan menambah insentif para kadernya, kemudian ketika hasilnya sudah dikumpul, mereka mengcopy sendiri
hasilnya itu untuk kemudian menjadi peta di level desa. Dan ini hampir sebagian besar dilakukan oleh para kepala desa. Begitu Kang Irfan. Oke, baik. Para kepala desa ini cukup inisiatif ya Pak ya dalam membantu juga pendataan keluarga ini. Baik, Pak Wahidin dan juga Bu Neti, nanti kita akan kembali berbincang tentunya terutama juga terkait nanti penggunaan data dari hasil pendataan